Aku mulai cari jalan lagi, aku mulai turun ke bawah, aku ambil arah kanan. Itu aku lihat kayak kampung gitu kan. Kampung, di depan kampung ini tuh ada ibu-ibu. Ibu-ibu dari atas sampai bawah tuh hijau semua. Di sini aku kayak mikir, ada ibu-ibu, siapa tahu aku bisa tanya kan. Aku coba deketin ibu-ibu ini, tapi ibu-ibunya ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah kali ini cuy, karena berhubung gua baru turun dari Lawu dan gua lagi mau silaturahmi ke salah satu orang. Karena kalian kan selalu, bang mana narasumber, bang mana narasumber gitu kan. Dan sekarang gua bakal ngedatangin salah satu orang. Dan buat kalian yang penasaran siapa narasumber gua ini, pokoknya kalian wajib tonton video gua sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru video tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Nah sekarang gue tuh ada bintang tamu yang dimana ini kan requestan dari kalian ketika gue kemarin bang datengin ini, dan karena memang sehubung baru turun dari Gunung Lawu, jaraknya itu lumayan cukup dekat dengan rumah si orang tersebut, dan ya udahlah meluangkan waktu untuk silaturahmi juga sekalian kesini. Dan di sebelah gue sekarang ada Kak Naomi. Halo Kak. Tadi kemana aja Kak? tadi ke gereja. Oh ke gereja, dan seharusnya ya karena memang ada agenda atau lagi ada kesibukan nggak ya, jadi kita harusnya syutingnya jadi malam di sini kan. Dan tadi juga udah sempet ngobrol lah, dan nanti kita akan dengerin ceritanya. Tapi sebelum masuk atau dengerin cerita kakak ini, kegiatannya apa sekarang Kak? Kegiatanku lagi PKL sih. PKL? Iya. Terus kapok nggak? Kapok apa nih? Naik gunungnya. Kapok sih enggak sih, cuma ya mungkin bakal lebih selektif dalam memilih temen. Oh benar. Dan ya udahlah ya, kalian juga kan penasaran, kepo sama cerita Kak Naomi yang kemarin. Dan gua akuin, gua pribadi pun sempat ngerasa wah keren nih gitu kan, bisa survival selama 3 hari, apalagi bahan makanannya juga itu kan sedikit banget. Dan sekarang kita langsung ke Kak Naomi aja buat nyeritain tentang kejadian kemarin. Coba Kak ceritain awal mulanya tuh kenapa tuh bisa seperti itu, dan kenapa mau naik Gunung Slamet? Awal mulanya karena apa ya? Karena aku pengen ya. Kebetulan lagi sweet 17, sebenarnya lagi pengen ngerayain di gunung. Cuma karena nggak ada teman ya, akhirnya ya udahlah cari-cari info dari TikTok gitu kan. Akhirnya nemu, aku coba DM akun TikToknya itu. Habis itu aku DM, diarahin ke WA. Ke WA, aku chat, Kak boleh join grupnya nggak? Terus dia bilang boleh. Terus dikasih link grupnya. Aku masuk ke link grupnya, aku ngelis, dan udah aku nunggu sambil cari barengan. Aku sempat dapet barengan itu orang Bocah. Tapi di H-5-nya ini dia batalin karena apa ya? Karena ada acara kemarin tuh. Akhirnya nggak jadi sama orang Bocah itu. Akhirnya aku cari lagi, dapat orang ngalian sampai H-min jam. Jadi di hari Sabtunya itu dia bilang OTW jam 11 siang. Dia bilang OTW, aku tungguin sampai aku tuh kayak mikir, ini orang kok lama banget ya. Habis itu ya udah aku coba chat lagi, aku coba telepon, dia bannya bocor katanya, tapi HP-nya tuh gak aktif. Nah akhirnya ya sampai jam 3 sore sampai aku ketiduran itu tuh dia tetap gak aktif kan. Akhirnya ya udahlah, daripada nggak jadi berangkat, daripada kemalaman juga, mending berangkat sekarang. Akhirnya bener, jam 3 sore aku berangkat sendiri dari Semarang ke Purbalingga. Aku sampai di Purbalingga itu jam 9
9 malam. 9 malam. 9 malam. Oh berarti naik gunungnya itu emang nggak ada temen, emang pure dari sini sendiri, baru di sana baru dapat temen gitu? Iya, benar-benar sendiri dari Semarang tuh. Terus sampai di base camp kan jam 9 malam. Jam 9 malam tuh istirahat, ganti baju, prepare, sama cari-cari sinyal sih, soalnya di sana susah sinyal kan. Akhirnya jam 11 baru dikumpulin. Jam 11 baru dikumpulin, kita briefing, kita bagi kelompok, kita doa dulu. Baru jam 11.45 baru naik. 11.45 malam? Ya. Oh berarti trekking malam? Iya. Terus? Terus habis itu karena kebetulan saya kelompok terakhir, kelompok 3, isinya tuh cuma 7 orang, 3 cewek sama 4 cowok. Nah di sini tuh pas sampai pos 1 itu kita masih tetap 7 orang. 7 orang masih lengkap, masih istirahat di sana tuh. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 1-an mungkin ya. Jam 1 sampai pos 1. Saya lanjut jalan sampai pos 2. Tapi di sini udah mulai mencar-mencar sih. Udah nggak 7 orang lagi nih? Udah nggak tunggu-tungguan lagi. Terus akhirnya sampai pos 3 6 orang. Oh berarti udah mencar nih, udah hilang 1. Itu berarti duluan apa emang? Duluan. Oh, duluan. Jadi yang 1 orang ini udah naik duluan kan. Dia soalnya mungkin karena kelamaan dia nunggu kita semua. Ini dia milih naik duluan. Dan akhirnya di pos 3 aku sempat tidur. Di pos 3 aku sempat tidur. Aku bangun tuh jam 3 lah ya. Jam 3 aku bangun dan mulai jalan ke pos 4. Di pos 4 ini bener-bener mencar kak. Mencar, berarti sisa berapa orang nih Kanaomi itu? Dua. Berarti Kanaomi ada 1 orang lagi, terus ada 2 orang lagi. Iya. Berarti tinggal berempat nih? Enggak, maksudnya berdua-dua gitu loh pas. Oh pasangan-pasangan. Iya begitu. Terus karena kalau kakak lihat yang rambut pirang yang sering lewat itu, aku sama dia. Nah di pos 4 ini tuh kita kan sempat berhenti kan di batu. Enggak di pos 4 sih, di tengah-tengah pos 4-nya. Sempat berhenti di batu-batu. Kita istirahat, kita makan, kita minum, kita juga sempat cerita-cerita. Tapi tuh di sini tuh dia tuh sempat nyeletuk satu kata yang mungkin menurut aku ini awal mulanya ya. Dia sempat nyeletuk gini, main petak umpet yuk. Dia bilang gitu. Di gunung main petak umpet? Ya. Itu kondisi jam berapa sekitar? Aduh gelap banget sih. Oh itu masih gelap berarti? Masih gelap banget, sampai kalau nggak disenterin tuh nggak bisa lihat apa-apa. Di sini aku udah apa ya, perasaan udah gak enak sih sebenarnya. Tapi ya itulah, nanggung, lanjut aja terus. Hanya karena aku tidak menganggap itu sebuah perkataan yang serius, akhirnya kita tetap lanjut naik. Kita lanjut naik, nggak ada hal-hal yang menurut aku janggal sih di sini. Terus akhirnya sampai pos 9 itu udah siang. Udah siang. Udah jam berapa ya? Jam 9 jam 10 lah. Jam 9 jam 10 sampai di pos 9. Pos 9 ini sempat ketemu sama rombongan tadi, yang 7 orang tadi. Sempat ketemu mereka. Berarti kan mereka kan sisa 2 orang sama 1 orang. Iya. Sempat ketemu mereka. Kita coba naik ke puncak itu sekitar jam 11-an. Jam 11 siang kita coba naik ke atas, coba ke puncaknya, ketemu sama ketua open tripnya. Ini dibilang jangan lama-lama di puncak. Oke, karena kabutnya juga kan, jadi kita mengiyakan aja. Ini kita sampai puncak tuh jam 1 siang. Jam 1 siang sampai puncak, foto-foto bentar, istirahat, makan, minum. Akhirnya turun lagi. Ini tuh mungkin sekitar 1:30. Turun dari sana 1:30. Oh berarti pas di puncak itu, kalau biasanya open trip ya, tahu saya pribadi, itu kan biasanya foto bareng dulu tuh rame-rame. Ini ada nggak? Nggak ada. Oh berarti kayak udah nyampe puncak, yang mau turun aja gitu? Iya. Bahkan kita tuh nggak saling ketemu gitu loh. Ya ketemu sih, tapi mungkin kita nggak ngeh ya kalau itu tuh anggota trip ini. Terus Biasanya kita turun tuh 1:30 kan kak. 1:30 ini berarti kan sisa 4 orang. Aku yang rambut pirang sama yang 2 cewek cowok ini, si sweepernya ini. Jadi sweepernya tuh pacaran. Oh jadi si trip ini punya anggota yang dimana panitianya tuh yang sweepernya itu malah justru. Jadi sweepernya ini nggak diambil dari panitia, tapi dari anggota tripnya itu. Oh. Terus yang pure panitianya itu?
Kalau Cuman ketuanya doang ini. Iya. Oke. Ya udah. Terus ya. gitu kan, terus akhirnya aku tuh di situ udah capek kan Kak, udah capek, udah sesek, udah ya mau turun tuh juga agak susah gitu badannya. Terus akhirnya jam 13.45 aku duduk di batu. Dia jadi berempat nih duduk tapi saling mencar gitu posisinya. Ya rambut pirang ini di depanku agak jauh sih, yang dua ini di belakangku. Tapi aku juga sebenarnya agak nganan dikit sih ya. Terus akhirnya si rambut pirang ini kan udah mau mulai jalan, udah berdiri tau dia. Aku juga mau, pikirku tuh kayak aku mau ngejar dia, siapa tahu bisa barengan gitu kan turunnya. Tapi aku gak kuat. Dan aku sesek banget. Akhirnya aku milih buat duduk nunggu yang belakang tadi. Nah pas pas aku nengok ke belakang tuh, nengok dua orang tadi tuh masih ada orangnya, aman lah ya. Jadi kayak aku mikir istirahat dulu lah ya, sambil relaksin badan, istirahat. Terus aku nengok ke belakang lagi, masih ada, masih aman. Terus aku juga nengok ke belakang lagi yang ketiga kalinya, udah nggak ada orang sama sekali. Si dua orang ini yang harusnya ada di belakang itu nggak ada? Nggak ada. Terus gimana kakaknya? Di situ kayak aku ngerasa panik, aku takut. Nah aku tipe orang yang takut sendirian sih. Tapi karena di posisi itu aku, mungkin karena terpaksa ya, jadi ya ayo cari jalan, gimana caranya harus pulang. Aku juga sempat mikir anak-anak sekolah mingguku di situ. Akhirnya ya aku cari jalan tuh Kak, aku ke kanan, ke kiri, ke depan, nggak ada jalan sama sekali. Itu tuh hutan-hutan dan aku nggak berani masukin hutan-hutan itu. Terus aku mikir, aku kan tadi kan habis dari puncak, kenapa aku nggak nyoba ke puncak? Akhirnya aku naik, tapi tuh puncaknya tuh makin tinggi. Jadi makin aku naik, puncaknya tuh juga makin naik gitu. Oh iya. Jadi kayak aku merasa, alah percuma, aku coba naik. Akhirnya aku turun. Tuh, aku turun tuh udah gak karuan lagi pikirannya, udah capek, udah bener-bener bebannya tuh banyak banget di pundakku ini. Hanya aku istirahat dulu. Aku istirahat, aku mulai cari jalan lagi, aku mulai turun ke bawah, aku ambil arah kanan. Itu aku lihat kayak kampung gitu kan. Kampung, di depan kampung ini tuh ada ibu-ibu. Ibu-ibu dari atas sampai bawah tuh hijau semua. Di sini aku kayak mikir, ada ibu-ibu, siapa tahu aku bisa tanya kan. Aku coba deketin ibu-ibu ini, tapi ibu-ibunya ini jadi tanaman. Di sini aku nggak mikir apa-apa, aku mikir kayak, oh mungkin aku kebanyakan halusinasi, makanya kayak mikir yang aneh-aneh. Gitu, aku nggak mikir apa-apa sih. Habis itu aku coba naik lagi, aku coba ke arah kiri. Ke arah kiri ini aku kedapetan kayak klinik kecil gitu kan, tapi pas deketin tuh bukan klinik, tapi kayak besi-besi gitu. Tapi ini kakak tuh masih udah masuk hutan atau di batas vegetasi hutan? Di batasnya. Oh di batasnya. Belum masuk ke hutan. Oh belum masuk hutan. Ya. Jadi aku di sini juga mikir kayak tadi, aku halusinasi, aku kecapean, jadi aku kayak mikir yang aneh-aneh. Di situ aku udah mikir kayak gitu kan Kak, aku nggak mikir apa-apa. Di situ aku coba ambil ke arah kirinya klinik tadi. Itu tuh tembusnya tuh ke semak yang tinggi-tinggi banget. Oh ya ilalang. Iya. Dan ini tuh nggak ada jalan setapaknya gitu, jadi kayak bener-bener full semak-semak. Aku maju, aku terobos terus kan itu semak-semaknya. Itu tembusnya itu di pagar. Di pagar. Itu kondisi jam berapa kira-kira? Masih sore. Oh, masih sore. Jam 5, jam 4-an. Sekitar jam segitu. Habis itu, tapi pagarnya itu bukan pagar biasa. Kalau pagar biasa kan bisa dibuka kan. Ini nggak bisa. Jadi pagarnya tuh ada temboknya. Dan itu tinggi. Itu tuh kalau menurut aku ya kayak laboratorium. Kayak gitu. Karena aku nggak berani pegang-pegang dan aku nggak berani mendekati pagar itu, akhirnya aku pilih putar balik ke tempat yang tadi aku pertama kali aku nyadar kalau aku hilang. Itu kan aku balik ke situ. Aku coba ke arah kiri, nggak ada jalan sama sekali. Aku coba ke arah kanan, nggak ada jalan sama sekali karena aku sudah mulai capek. Akhirnya aku istirahat. Di batas vegetasi ini. Jadi tengah-tengahnya ding. Nah. Tengah-tengahnya. Di situ aku tuh menyadari sesuatu. Jadi ada 4 orang anak kecil yang tiba-tiba muncul di depanku. Tapi yang satu ini tuh mirip kayak adikku, adik sepupu. Dan aku tuh pas pertama kali lihat dia tuh aku mikir gini,
aku tuh disuruh jaga dia kan nggak tinggal di Semarang. Dia mau sekolah di Semarang, aku disuruh jaga dia, tapi dia nggak mau aku jaga. Jadi kayak dia marah atau gimana, akhirnya dia datengin aku gitu kan. Dan akhirnya aku coba tanya, aku nyuruh dia buat deketin aku kan. Aku sempet giniin dia nggak mau, dia geleng-geleng. Terus aku coba tanya, tapi aku nggak bersuara, aku cuma mulutku aja yang gerak. Aku bilang gini, maumu tuh apa? Aku tuh udah capek, aku pengen istirahat. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku bilang gitu, nggak ada jawaban sama sekali dari dia. Dia tapi kayak senyum nyaringnya gitu kan. Aku coba tanya lagi sama dia, kamu tuh maunya apa? Aku tuh udah capek banget, aku pengen tidur. Kalau kamu mau Cici mati sekarang, Cici bisa mati sekarang. Tapi di rumah tuh masih ada adik-adikku. Emang kamu gak sayang sama aku? Emang kamu gak kasihan sama adik-adikmu yang nungguin aku di rumah buat balik ke rumah? Hanya karena karena aku udah capek gak dapet jawaban dari dia sama sekali. Akhirnya aku coba turun ke bawah, tapi masih di batu-batu itu. Oh iya. Aku cari tempat yang batu-batunya lumayan besar gitu kan. Aku tidur di situ. Tapi pas tengah-tengah aku tidur, di situ tuh mulai hujan. Akhirnya aku milih buat pakai jaket sampai atas. Kulturnya aku pakai jas hujan. Dan aku tidur di situ. Tapi posisi tidurku tuh gini kak. Batu kan istilahnya kayak kursi ya. Kayak kursi. Aku pegang trekking pole udah ketaruh di bawah. Aku kepalanya gini. Berarti nggak ngerbahin badan? Nggak bisa. Di situ kan, ini aku tidur. Nah, tengah malam aku kebangun, tapi aku gak lihat jam berapa. Tengah malam aku kebangun, di sekitarku tuh banyak banget orang. Banyak banget orang ngobrol, ketawa-ketawa. Aku tapi nggak bangun, nggak bener-bener bangun gitu, tapi aku bisa dengar suara mereka. Di sini aku mikir gini kak, ya ampun Tuhan, terima kasih aku sudah ditemukan. Aku mikir gitu kan, aku udah senang banget di sini, di posisinya aku udah kayak bersyukur banget. Tapi ya aku nggak mikir yang lain-lain ya. Aku mikir aku udah temuin, aku udah selamat, ya aku lanjut tidur lagi. Aku kebangun nggak lama dari aku bangun tadi. Akhirnya aku kebangun, tongkatku juga sempat jatuh kan. Aku ambil lagi. Aku sambil bilang maaf kak, soalnya aku merasa kayak aku kayak tongkatnya tuh ngenain orang gitu kan. Akhirnya aku ambil, aku sambil bilang maaf kak, tapi aku nggak lihat di sekitarku. Akhirnya aku lanjut tidur lagi. Nah, nggak lama dari aku ambil tongkat tadi, aku kayak ngerasa sepi banget ya di sekitarku. Aku ngerasa gitu kan kak. Di situ aku bangun, aku lihat sekitar tuh nggak ada orang sama sekali. Nah, yang aku pikirin, yang tadi bicara tuh siapa? Yang tadi ketawa-ketawa tuh siapa? Gitu. Aku mikir ke situ. Habis itu karena aku nggak pikir apa-apa lagi, aku mikir kayak ya udahlah, mungkin halusinasi. Akhirnya aku lanjut tidur lagi. Pas aku bangun nih juga masih gelap sih. Jadi nggak lama dari yang tadi aku bangun. Di situ aku nyenterin sekitarku tuh banyak banget pohon-pohon kecil yang bisa aku lihat. Tapi itu ada satu yang janggal menurutku. Ada putih-putih, semacam boneka gitu kan kak. Boneka ini tuh sambil nunjuk ke arahku, dan bajunya tuh merah-merah gitu. Merah-merah, rambutnya panjang. Tapi bonekanya kecil nih, seginian sih. Tuh. Tapi pas nggak aku santerin, pohon-pohonnya ini tuh berubah jadi boneka kecil juga. Banyak. Dan warnanya hijau. Di sini aku langsung tertuju ke tadi, yang mirip adikku tadi. Aku bilang gini, aku tuh nggak takut sama semua ini. Mending tuh bawa aku pergi karena percuma. Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku lanjut tidur lagi. Dan besok paginya udah nggak ada kayak gitu lagi. Udah nggak ada yang aku lihat tadi malam. Semuanya hilang gitu aja. Bahkan boneka yang tadi aku lihat tuh udah nggak ada. Itu deh. Nah terus dari kejadian itu kan berarti hari pertama ya? Iya, Minggu malam kan. Terus berikutnya setelah dari pagi itu, nah itu kan TikTok. Itu bawa makanan seberapa banyak? Aku nggak bawa makanan banyak-banyak sih. Aku cuma bawa sosisnya 2, sosis Gensler, roti sobeknya 1, ice sobersnya 1,
airnya itu 600 mili sama 1,5. Oh, berarti ketika turun itu berarti persediaan itu masih banyak lah ya? Kayak aku soalnya makanannya tuh banyak kak. Makannya banyak. Iya. Berarti itu tinggal sedikit. Iya, tinggal roti sobeknya aja. Roti sobeknya 3,5 kebetulan. Dan airnya tuh cuma sesak air 600 mili. Setengahnya mungkin 300 mili. 300 mili. Berarti itu udah hari pertama hilang. Terus di next berikutnya gimana Kak? Di hari Seninnya ya, dari Senin pagi tuh aku bangun 5:30, aku masih bisa lihat sunrise dan aku nggak mikir apa-apa sih. Dan aku di sini kayak mikir, Tuhan, ini gimana caranya aku pulang? Aku kangen mamaku, aku kangen adikku, aku kangen papaku, aku pengen peluk mereka. Di sini aku cuma mikir kayak gitu. Terus aku lanjut tidur lagi. Aku cari posisi enak. Aku bener-bener bahan kali ini. Aku cari posisi enak, aku tidur sampai jam 7 lah. Jam 7 aku bangun, aku makan minum kayak biasa. Terus aku lihat ada burung muter-muter di depanku. Aku dapat pikiran gini, ayo ikutin burung itu, siapa tahu burungnya bisa cari jalan, buka jalan buat aku buat pulang gitu kan. Akhirnya benar, aku ikutin burung itu. Burungnya naik, aku juga ikut naik. Burungnya turun, aku juga ikut turun. Tapi aku tuh kesel sama burungnya. Soalnya kayak aku tuh udah lewatin jalan ini, kok kamu ngelewatin aku kesini lagi? Maksudku tuh apa? Soalnya jalanannya tuh bener-bener naik, turun. Itu tuh masuk hutan atau enggak? Masuk hutan. Oh, masuk hutan. Masuk hutan. Terus karena makananku sudah habis, belum habis ding, maksudnya kayak dikit kan. Tinggal dikit. Airku juga udah habis, bener-bener habis. Aku nggak bisa minum. Untungnya aku ke arah kiri, ke arah kanan kok dari atas. Aku nemu sungai. Aku nemu sungai. Aku pertama kali nemu sungai kayak seneng gitu kan kak. Tanya, ya puji Tuhan ada air gitu. Aku cuma ambil dikit doang. Aku cuma ambil di botol 600 ml itu. Aku penuhin botol itu. Akhirnya aku bawa. Tapi posisi botolnya tuh airnya tuh masih kotor gitu kan, masih ada pasir-pasirnya. Akhirnya aku biarin dia ngaduk dulu. Habis itu aku minum. Tapi aku tuh tipe orang yang kalau minum tuh banyak. Jadi nggak bisa minum dikit-dikit. Akhirnya tengah hari itu minumku habis. Aku coba ke sana lagi. Tapi sungainya ini tuh bukan sungai yang pertama kali aku datengin. Oh iya. Jadi kayak agak bawah gitu kan. Akhirnya aku ngisi 2 botol 1,5 sama 600 tadi. Aku ngisi di 600 di 1,5 dulu ding. Di 1,5 aku saring airnya, baru aku masukin ke yang 600 ml ini. Akhirnya aku buat minum, aku gitu. Terus habis itu aku coba naik lagi, karena itu kan di bawah banget kan. Aku coba naik lagi, tapi hari itu udah mulai sore, udah mulai kabut juga, udah mulai anginnya udah kenceng banget. Jam 4 hujan di sana. Jam 4 hujan? Jam 4 hujan. Deras? Terus badai juga. Berarti itu posisi kehujanan loh? Iya, kehujanan. Dan sampai akhirnya ketika hujan itu neduh kah atau gimana? Kalau dibilang neduh sih enggak, soalnya tetap tetap jatuh gitu loh, tetap kena aku. Tapi ya karena aku pakai jas hujan jadi nggak terlalu nggak terlalu dingin. Akhirnya aku cari pohon yang menurut aku pas gitu buat aku tidurin dia. Akhirnya aku nemu pohon yang jalanannya yang permukaannya tuh lumayan rata gitu kan. Akhirnya aku buat tidur dia. Kepala aku nyender di pohon, posisi aku juga tetap duduk. Tapi ya aku agak mentiung-tiung sih soalnya kedinginan. Iya pasti. Terus ya akhirnya tidur di sana. Jam 8 pas aku bangun. Aku cari senter, aku lihat jam. Itu aku lihat jam 8 pas. Jam 8 pas nih aku udah dingin banget kan di sana karena aku udah gak kuat. Aku nengok ke belakang. Di belakang tuh ada senter, kayak ada nyenterin gitu kan. Aku tuh mau manggil dia, tapi aku ragu. Ragunya tuh kalau misalnya dia bukan manusia gimana, kalau misalnya dia hewan gimana. Aku mikirnya kayak gitu. Habis itu karena aku tidak menghiraukan senter tadi, soalnya nggak ada suara apa-apa kan. Dan aku lanjut tidur lagi sampai jam 6 pagi. Jadi ini Selasa pagi, hari kedua. Dia aku selamat itu, dia terjebaknya. Terus itu bisa ketemu itu di hari Selasa itu? Selasa. Dan ketika ketemu itu memang ada yang teriak awal-awalnya atau gimana? Iya, aku sempat diteriakin. Aku ngeh kalau itu tuh
suara orang walaupun aku belum bisa ngelihat orangnya. Soalnya nggak mungkin ada orang yang manggil aku Fiona. Oh iya iya. Di situ aku kalau itu orang beneran. Nah, ketika sampai itu kan berarti dievakuasi kan. Dievakuasi itu tahu nggak kira-kira itu ada di daerah atau di area pos berapa gitu? Kalau aku sih sempat ngelihat itu kalau pas aku udah sampai bawah ya, bukan aku pertama kali ditemuin. Itu tuh aku melihat, aku bisa lihat pos 5. Pos 5. Ya. Iya, karena setahu aku juga ada Sungayan itu di pos 5. Adanya kalau misalkan dari pos 5 kalau arah naik itu sebelah kiri, kalau turun itu adanya sebelah kanan. Dan itu tuh biasanya ada yang bilang suka ada turun hewan buat minum di situ juga gitu kan. Terus ketika udah turun, ketika udah dievakuasi, sebenarnya ada ketahuan hilang kakaknya ini tuh dari mana sih? Mungkin kan kalau kakak sendiri kan udah tahu kan, wah udah nyasar nih gitu. Nah sedangkan si orang base camp sendiri kan nggak tahu nih. Dan si pihak trip ini tuh sebenarnya ngasih tahunya tuh hari apa? Kalau dari pihak tripnya itu ngasih tahu hari Senin. Bahwa ada yang hilang atau ada yang ketinggalan satu orang itu? Iya, soalnya sempat dicari. Jadi ketuanya itu sempat naik juga kan, sempat naik di hari Minggunya. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan, jadi aja dia turun lagi. Baru hari Seninnya dia lapor ke base camp. Ini baru sebenarnya laporan ke base camp. Itu tuh berarti benar-benar pure nggak ada sweeper. Sweeper tuh maksudnya dalam artian dari si pihak tripnya ini sendiri itu nggak ada. Nggak ada. Jadi cuman ya yang ngadain trip, misalkan aku pribadi ngadain trip ya udah ngadain tanpa ada panitia, ya cuman aku pribadi gitu. Soalnya kalau menurut aku ya mereka ini maaf ya kalau misalnya ini menyinggung, kurang terorganisir sih Kak. Karena apa ya, dari struktur pun juga kurang jelas. Siapa yang jadi leader, siapa yang sweeper. Walaupun ya emang per kelompok tuh ada sweepernya, tapi menurutku kurang bisa membackup all team. Karena kan yang sesuai kakak bilang itu, si sweepernya ini adalah masih orang yang ikut atau kayak member anggotanya gitu kan. Jadi kayak yang bayar juga jadi sweeper gitu kan, bukan panitia khusus dari si tripnya ini juga. Nah terus ketika udah turun, ada pertanggungjawaban nggak? Ini sih kita juga sempat ketemu di hari Rabu. Jadi aku baru turun, aku sampai Semarang hari Rabu pagi. Dini hari, malamnya dia kesini. Nggak maaf, kita juga kita udah damai sebenarnya Kak. Jadi kita tuh nggak ada masalah apa-apa. Karena ya dari aku sendiri pun juga salah kan. Dari aku sendiri salah, dari pihak open tripnya juga kurang terorganisir. Dari kakaknya maksudnya mengakui salah aja tuh salah kenapa? Salah nggak izin sih ya. Oh nggak izin. Berarti naik gunung waktu ke Selamat ini nggak izin ke ortu. Oh ke orang tua. Ya sebenarnya kalau itu kan masalah pribadi antara Kak Naomi sama orang tua gitu kan. Tapi kan kalau masalah tentang open trip ini kan berarti ya harus punya tanggung jawab dari si tripnya ini. Nah itu alasannya kenapa nggak bilang ke atau izin ke orang tua itu kenapa? Karena nggak dibolehin. Tapi sebelumnya udah naik? Udah. Ke Andong Ungaran. Oh Andong Ungaran. Nah sebelumnya itu diizinin? Diizinin. Nggak diizininnya ke Selamat itu gara-gara? Gara-gara cuaca sih ya. Cuaca kan lagi jelek-jeleknya. Oh pada saat itu badai ya? Iya iya. Pada saat itu badai. Diizinkan. Oh terus setelah kejadian itu kapok nggak? Tentu saja tidak. Tidak. Terus nanti agenda mau kemana lagi? Ya mungkin kalau misalnya ada temen sama diizinin ke Sindoro. Oh mau ke Sindoro. Tuh siapa tahu nanti bisa bareng Kak Naomi gitu kan. Dan jujur aja keren sih, kerennya masih bisa survival apalagi dengan cuaca yang lagi badai gitu kan. Udah tau lah cuaca Selamat itu kayak gimana, bisa sampai ya setidaknya nggak minus juga bisa di 5 derajat kan, apalagi dengan kondisi hujan. Dan boleh nggak kasih saran atau sebenarnya pelajaran apa sih yang didapat ketika waktu hilang dan nyasar di gunung ini tuh? Pelajaran sih aku dapat beberapa hal ya yang aku tangkap. Yang penting tuh restu orang tua, itu penting sekali. Yang kedua tuh percaya kalau misalnya bakal ada setiap pertolongan di balik kesulitan yang kita alami. Kan kayak bakal ada pelangi setelah hujan. Itu aku percaya kalimat itu. Terus jangan salah pilih teman juga. Siapa tahu nanti
Iya, ya memang selalu banyak kasus ya kan. Mungkin Kanomi juga orang yang suka naik gunung, pasti ada berseliweran tuh, ada orang yang ditinggal dan sebagainya. Gitu kan. Dan sebenarnya gini, kalau perkara minta izin orang tua itu benar, nggak salah juga. Tapi lebih baik tuh kayak sebenarnya nggak harus ke orang tua, tapi kita harus minta izin ke orang terdekat, keluarga, teman atau siapa. Karena kalau misalkan ada kendala atau kita nggak pulang berhari-hari, orang terdekat atau siapapun yang kita minta izinin tuh tahu, oh terakhir ini laporannya di sini ya, kok berhari-hari nggak pulang gitu, biasanya kayak gitu. Dan keren sih bisa bertahan. Dan emang nggak takut setan nggak? Enggak sih, aku kurang percaya soalnya. Oh kurang percaya? Ya kurang percaya tentang hal kayak gitu. Tapi aku tahu kalau itu ada pertandingan dengan kita. Dan balik lagi nih, gue tuh selalu bilang kalau memang di gunung atau dimanapun, poin pentingnya adalah jangan pernah panik. Kalau ngeliat sesuatu, ya udah cuekin atau bentak kayak atau gimana. Karena banyak kejadian orang meninggal di gunung rata-rata ditemuin itu adalah biasanya di bibir jurang atau di jurang atau nyangkut di pohon. Ya kemungkinan kan mereka panik, lari, sampai akhirnya terperosok ke jurang gitu kan. Sedangkan Kak Naomi sendiri dapat kejadian yang dimana ada anak kecil, ada boneka, ya macem-macem, dan ketika ngeliat itu ya udah masa bodoh gitu kan, malah dicuekin dan diacuin aja. Dan selain itu juga bisa bertahan dari ya 2 hari walaupun nggak terlalu lama, tapi bisa menghemat makan, minuman, nggak pilih-pilih gitu kan. Dan alhamdulillahnya nggak kapok, dan semoga nanti nggak nyolong-nyolong lagi ya. Maksudnya nggak pamitan gitu kan, wajib izin ya. Enggak dong, karena sudah terasisi dari bapak ke. Karena udah ya maksudnya wajib lah buat kalian-kalian izin tuh nggak apa-apa, dan wajib pilih-pilih open trip seperti yang gue bilang, wajib pilih-pilih, jangan pernah mau yang ya harga mahal dikit nggak jadi masalah kok. Yang penting manajemennya bagus, orang yang bertanggung jawab dan sebagainya, ada track recordnya dari si open tripnya juga. Ya intinya jangan asal sembarangan pilih, daripada ntar kalian di post dan viral juga. Dan karena Naomi sih beruntung, setelah ada kejadian di situ, alhamdulillah dapat rezeki kayak, alhamdulillah dapat rezeki gitu kan. Nah kalau kalian-kalian yang hilang kan belum tentu sebagus dia gitu kan rezekinya ya, bisa diomelin sama orang tua dan sebagainya. Tapi ya dari kemarin banyak yang bilang, bang lu hilang aja biar dapat duit, nggak gitu konsepnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, cuman mau bilang keren lah Naomi bisa bertahan, dan alhamdulillah bisa selamat kembali ke keluarganya juga. Dan sekali lagi thank you banget nih Kak, udah diizinin main kesini, silaturahmi, terus udah berbagi pengalamannya juga. Dan semoga nanti kalau misalkan mau ke Gunung Jawa Barat, terutama Gunung Gede gitu, Kak Naomi bisa kontak-kontak saya pribadi, karena aku juga suka buka open trip. Dan nanti juga kalau memang mau naik nggak apa-apa lah buat Kak Naomi, siap diporterin. Oke, siap. Dan mungkin ceritanya cukup sekian nggak aja kali ya. Ya segala sesuatu dari Kak Naomi, cerita yang barusan itu yang positifnya bisa silahkan kalian ambil, yang negatifnya kalian buang-buang jauh aja ya. Terlepas dari kalian mau percaya atau enggak, itu gue balikin lagi ke kalian. Tapi yang pada intinya ya namanya juga hidup cuy. Kalau udah panik semua itu bisa ngehalu, kalau semuanya capek itu bisa ngehalu. Gua Samsul undur diri, dan Kak Naomi juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.